Ada tempe, tape, yogurt, kecap, oncom, nata de coco, golden rice, vaksin, antibiotik, itu semua contoh produk apa ya? Ya, benar, itu semua merupakan salah satu contoh produk bioteknologi. Nah, kita akan belajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ai Faria. Di sebelumnya kita sudah mempelajari materi bab kemagnetan. Nah, sekarang kita belajar tentang apa ya? Mari kita lihat KD-nya. Nah, adik-adik, ternyata hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang bioteknologi. Dengan tujuan pembelajarannya adalah adik-adik, pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Tahukah kamu, ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai. Tahukah bahwa tempe memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker? Jika kamu memperhatikan struktur tempe, kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hipa. Hipa merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hipa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatannya melibatkan suatu mikroorganisme. Selain tempe, apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Apakah produk bioteknologi hanya berupa makanan saja? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, yuk kita pelajari. Tahukah kamu apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya tempe, tapai, roti, keju, kecap, yogurt, oncom, nata de coco, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari normal. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan.
yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenik. Tumbuhan, hewan, dan bakteri transgenik tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan di bidang medis, pertanian, dan peternak. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenisnya, bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa saja sih ciri-cirinya? Kita lihat perbedaan di dalam tabel berikut. Nah, demikian penjelasan tentang materi awal bioteknologi dan perkembangannya. Semoga dapat dipahami, dan untuk contoh-contoh yang lain silahkan kalian kembangkan sendiri dengan banyak membaca dari berbagai sumber. Jangan lupa simak video berikutnya tentang bioteknologi konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.